Beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ini hari pasti tunggu pendeta mau datang. Bapak saudara orang beriman, ada satu lagu rohani yang selalu dinyanyikan oleh banyak orang di gereja ataupun ketika ada peristiwa-peristiwa sukacita ataupun duka cita. Lagu itu tentunya liriknya ditulis oleh seorang pendeta namanya Wilhelmus Latumahina. Dia orang Ambon. Dia tulis ini lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kenapa sengaja tulis ini lagu Bapak Mama? Tentunya dengan dia berjumpa dengan satu peristiwa yang mengagetkan dan mengejutkan dirinya. Yaitu ketika anak laki-laki satu-satunya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Maka dia buat ini lagu. Sehingga sekarang semua orang pada hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Beta stop di situ Bapak Mama. Tentunya bahwa ini merupakan lirik lagu yang sangat luar biasa. Bukan hanya menjadi satu tanda kesaksian iman, tetapi juga menjadi komitmen iman. Bahwa waktu hidup terlalu terbatas. Dan karena itu waktu hidup kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes dalam bagian pasal 9 ayat yang pertama dan ini sampai dengan ayat 41. Tapi kotong penggalanya sampai dengan ayat yang ke-7. Di bawah perikop orang buta sejak lahir. Tentunya Bapak Mama, saudara orang beriman. Ada banyak orang bertanya kepada Yesus. Mengapa orang buta tadi sejak lahir? Apakah merupakan kesalahannya atau kesalahan orang tuanya? Tetapi Yesus menjawab bahwa supaya kuasa Tuhan dipermuliakan dalam dirinya. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam diri. Dia sonde bersalah dan dia sonde berdosa. Dia pun orang tua je sonde. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui dirinya. Tentunya bahwa ini merupakan suatu keadaan di mana kita masih terbelenggu, kita masih terikat dengan berbagai-bagai kehidupan dalam kedagingan dan dosa. Kita masih ada dalam suatu keadaan buta dan tidak melihat bahwa ada banyak pekerjaan pelayanan yang Tuhan karuniakan. Karena itu tentunya bahwa Yesus melanjutkan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Bagian ini berbicara soal waktu. Waktu atau kairos di bahasa Yunani. Kairos. Tentunya bahwa kalau kotong omong soal waktu, ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu malam. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk berhenti dari bekerja. Bahkan kalau kotong mau melihat bahwa kalau orang yang terlalu sibuk seolah-olah dia diatur oleh waktu. Kalau orang yang menunggu pula dia merasa bahwa waktu itu terlalu lama. Kalau orang yang bersuka cita dia merasa bahwa waktu itu terlalu cepat. Tetapi tentunya bahwa Bapak Maba saudara orang beriman. Dalam bagian ini yang Yesus mau sampaikan bahwa Allah bekerja dalam waktu. Allah bekerja dalam waktu kehidupan manusia. Karena itu melalui apa yang dipertanyakan orang kepada Yesus mengenai orang buta tadi. Tentunya bahwa Yesus juga membawanya untuk kemudian melihat bahwa pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam waktu kehidupan manusia. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu siang berarti menandakan terang. Di mana orang bekerja. Tetapi waktu siang itu juga menggambarkan gambaran perubahan hidup. Perubahan hidup untuk kemudian memiliki komitmen melayani. Komitmen dalam persekutuan beriman. Komitmen untuk turut bersama-sama dalam pekerjaan pelayanan.
waktu siang. Tetapi tentunya juga waktu malam menandakan suatu keadaan di mana keadaan gelap. Gimana tentunya bahwa orang-orang tidak peka akan pekerjaan pelayanan yang Tuhan karuniakan. Karena itu Yesus menegaskan dalam hal ini, selagi masih siang akan datang malam. Kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk ada dalam persekutuan beriman, untuk ada dalam kesempatan melayani, tetapi untuk ada juga dalam kesempatan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Waktu menggambarkan suatu kesempatan bagi tiap orang. Waktu adalah kesempatan. Tetapi tentunya bahwa Yesus menegaskan, bekerja selagi masih siang. Bekerja kalau ada kesempatan dan waktu. Tentunya bahwa kalau malam kau sudah bisa kerja lagi. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini bahwa kehidupan kita akan diperhadapkan. Bukan hanya tok kotong omong bahwa tok melayani dalam gereja. Tetapi tentu juga bahwa ada pergumulan-pergumulan hidup yang kompleks. Di mana bukan hanya semua tertuju untuk omong gereja. Tetapi kotong juga omong soal kotong pun jasmani. Bagaimana kotong mempergunakan waktu secara baik. Mempergunakan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Dan mempergunakan waktu juga untuk kemudian. Apa yang kotong beritakan dapat kotong maknai dalam kotong pun hidup tiap hari. Tuhan memberikan bagi kita waktu yang sama. Waktu untuk bekerja bagi diri kita, tetapi juga waktu untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam kita bekerja, Yesus menyampaikan di sini. Firman Tuhan ini berkata setelah ia mengatakan semuanya itu. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Kita melayani karena Tuhan memberikan bagi kita kesempatan. Tetapi di sini ditegaskan kembali soal berdoa dan bekerja. Yesus buat mujizat tetapi ada di proses. Kotong melayani juga ada di proses. Bukan semuanya kotong mau dapat instan. Kalau sama seperti gereja Meriba kotong dapat instan, itu memang mujizat. Karena kita duduk saja tiba-tiba orang datang bilang mau dapat satu bangunan gereja. Instan Bapak Mama, kotong son cari doi capek-capek lah. Tetapi yang Yesus mau ajarkan untuk kita di sini adalah bahwa segala sesuatu butuh proses. Untuk mengisi waktu bagi hidup dan pelayanan, semua butuh proses. Berdoa dan bekerja, segala sesuatu ada tahapan. Karena itu kita perlu mengatur waktu sebaik mungkin. Maka kita akan melihat terang hidup yang sesungguhnya. Bapak Maba, saudara orang beriman, kita sudah ada di tahun pelayanan 2022. Kita melewati suatu pelayanan dengan pergumulan yang kompleks 2021. Tetapi di tahun itu Tuhan membawa berkat banyak untuk Meriba Besi Pae, untuk jemaat-jemaat, untuk tiap-tiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan memakai kehidupan kita masing-masing dalam segala keadaan berkelebihan ataupun keadaan terbatas. Tetapi Tuhan memakai kita untuk ini pekerjaan pelayanan. Kita melewati tahun ini bersama Tuhan. Tetapi Tuhan membawa bagi kita suatu waktu yang baru, di mana kita kembali siap untuk kita bekerja. Selagi hari masih siang, ingat bahwa akan datang malam. Artinya bahwa kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Kita mempergunakan waktu secara baik, maka kita akan melihat mujizat-mujizat dan kemudian Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.